Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapip di PJTV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, pecinta PJTP khususon acara Ngopi, bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah pun dalam kondisi sehat walafiat walaupun digempur oleh banyak bencana ya. Hujan, angin, longsor, badai, banjir dan lain-lain. Mudah-mudahan itu menjadi pertanda bagi kita untuk semakin menguatkan iman ya, seperti topik kita kali ini untuk menanamkan iman. Kalau tadi dalam kondisi bencana, sekarang bagaimana menanamkan iman di era digitalisasi. Wah, luar biasa ini, ya. Dan kita datangkan ahlinya ya yang sudah mencoba menerapkan ini di sekolahnya. Karena yang diundang kali ini adalah kepala sekolah nih di Madrasah Sanawiyah ya, di bawah binaan Persis ya. Tidak itu. Tidak ya, nggak apa-apa. Kamu aktivis Persis ya, membuat sekolah namanya Sanawiyah Al Marwah. Nah, bukan Marwah Daud yang itu ya, Marwah saja ya. Dan ini meletak di Kecamatan Banjaran ya. Pamengpeuk. Oh, Pamengpeuk itu kecamatan ya. Pamengpeuk Banjaran. Iya. Adalah Banjaran juga kecamatan ya. Bingung ya, Pamengpeuk Banjaran ya. Ada Pamengpeuk Garut, Pamengpeuk. Ya, nah itu kelahiran saya. Oh, iya. Pamengpeuk Garut ya. Nah, beliau adalah Bapak Ayi Rudiana MPD ya. MPD itu Magister Pendidikan. Jurusan apa dulu? Pendidikan. Pendidikan iya, apa? Agama Islam. Oh, agama Pendidikan Islam. agama Pantas Islam. jadi kepala sanawiyah ya. Kalau saya mah penulisan bahasa Inggris, jadi kepala sanawiyah, saya mah kepala STM. Baik, Kang Ayi, selamat datang di Cara Ngopi ya. Iya, Saya nanti akan ngobrol ya, banyak nanya-nanya ya. Siap. Jawab ya, kalau ditanya jangan jawab, jangan sombong. Baik, kita kenalan dulu nih dengan pemirsa. Kang Ayi kan baru pertama nih masuk di Ngopi ya. Betul. Di sini ada banyak penggemar Ngopi, mungkin ada 1.200.000 lebih ya. Makanya sedikit deg-degan. Nggak apa-apa. Insya Allah lah, Allah bersama kita ya. Amin. Allah sama anak dan anak. Silakan kenalan dulu lah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Rudiana. Saat ini saya bertugas di MTS Al Marwah di bawah naungan Yayasan Al Marwah, Ustaz, Pamengpeuk. Ya. Kalau MTS Al Marwah itu harus disangkut pautkan dengan Pamengpeuknya, Ustaz. Karena ada MTS Al Marwah yang lain yang di daerah lain. Makanya selalu dikaitkan MTS Al Marwah Pamengpeuk. Karena namanya Marwah umum ya, banyak yang pakai ya. Sama seperti Al-Fatah ya. Mana ada gitu kan. Betul. Oke, kalau Al-Tapipiyah mah memang baru satu ya. Baru satu. Dan belum berdiri, itu masih niat. Nama saya kan Tapip ya. Oke, Kang Ayi tadi sudah dibahas ya. Manggilnya Akang aja ya? Akang aja. Kang Ayi ya. Nah, Akang Ayi mah salah tuh. Akang Ayi apa adik? Jadi bingung atuh. Nah, Ayi di sini nama bukan Ayi panggilan untuk adik ya. Kang Ayi itu kan Rai. Jadi kalau Kang Ayi Sunda. Oke ya, Kang Ayi. Nah, tadi kita bagaimana menanamkan iman di era digitalisasi. Ya, apalagi nih cocok nih karena di MTS itu usianya usia rentan ya, untuk dijaga. Betul, ya. betul. Dan mungkin ketika SD-nya di rumah juga belum begitu kuat gitu kan. Betul. Nah, sekarang bagaimana iman itu sendiri deh bahasnya. Iman itu apa sih gitu kan, sehingga perlu kita tanamkan. Nanti baru kita kaitkan dan tanamkannya di era digitalisasi. Siap, terima kasih Ustaz. Kalau kita membahas terkait dengan iman, maka kita akan kembali pada sebuah pemaknaan dari para ulama yang telah dirumuskan oleh para ulama, Ustaz. Walaupun zaman telah berubah, tapi pemaknaan iman tetap kembali kepada pemaknaan yang telah dirumuskan oleh ulama, yaitu tasdiqu biqalbi, yaitu meyakini dengan hati, wa iqraru bilisan, kemudian mengikrarkan dengan lisan, yang selanjutnya wa amalun biarkan, kemudian mempraktekkan atau membuktikan dengan amal perbuatan. Dalam masalah iman, kalau kita melihat sejarah, Ustaz, dikaitkan dengan sejarah ya. Ketika Rasulullah diutus, Rasulullah diutus ke Mekah, yang notabene waktu itu di tengah-tengah masyarakat yang ahli kemusyrikan, yang penyembah berhala dan segala macam yang sudah ada di sana. Rasulullah yang pertama kali diajarkan, yang saya ketahui, bukan masalah ibadahnya dulu, bukan masalah akhlaknya dulu, tapi menanamkan masalah tauhid, masalah imannya dulu. Karena
iman merupakan pondasi kehidupan. Ketika iman telah subur dalam hati seseorang atau dalam hati kita, maka apapun yang kita lakukan akan bermuara pada keimanan itu sendiri. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dengan sebuah nasihat, alam ya'lam anallaha yara. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah sangat mengetahui, bahwa Allah sangat melihat. Nah, ini menjadi sumber atau menjadi konsep iman dalam agama kita, dalam agama Islam, bahwa apapun yang kita lakukan harus bermuara kepada keimanan. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan terhadap apa yang kita lakukan. Aktivitas yang kita lakukan harus betul-betul lillahi atau ibtigu amardatillah, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang iman harus ditanamkan dulu ya, betul, sebelum apapun ya. Betul. Nah, sehingga menjadi pondasi. Karena kalau tidak beriman ya tidak akan apa-apain gitu kan. Iya. Ya contohnya waktu kejadian Isra Mi'raj aja kan ya. Iya. Diceritakan oleh Rasulullah perjalanan yang semalam itu ya, bukan semalam, mungkin sebagian malam karena setelah tengah malam kan. Betul, kejadiannya itu. Mungkin berapa menit saja itu ya. Nah, kalau diceritakan kepada orang yang tidak beriman kan boro-boro percaya, malah dianggapnya orang gila. Iya. Ngarang gitu. Karena itu bersifat auditory saja. Iya, bukan visual ya. Makanya ketika diceritakannya ke Abu Bakar, dia mah sudah beriman. Jangankan cerita seperti itu yang lebih gila dari itu aja. Betul. Saya mah percaya. Betul. Iman karena memang sudah ada iman di dalamnya, gitu kan? Karena sudah tahu juga Rasulullah itu bukan membohong, Rasulullah pasti benarnya. Gitu iya, kan? betul. Ustaz. Kenapa mengatakan pasti benar? Karena dia iman. Kayak lagi gitu. Kalau nggak ada iman nggak mungkin mempercayai Rasulullah kan? Betul. Nah, cerita yang memang di luar akal manusia sebenarnya ya. Hanya imanlah yang bisa menerima itu. Bagaimana perjalanan yang sekian lamanya kalau ditempuh dengan ya perjalanan sekarang yang zaman modern saya sekarang nggak mungkin tuh setengah hari. Ya, sebut aja ke langit ke-7 berapa? Setengah malam ya, Ustaz? Oh, berapa malam itu? Berapa jam, berapa tahun mungkin ke langit itu ya. Oke, karena imanlah yang mengantarkan apapun untuk bisa menyetujui atau mengiyakan tentang kebenarannya. Oke. Nampaknya menarik nih, nanti setelah bicara iman ini bagaimana menemukan iman di era digitalisasi ya. Siap. Nah, kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang lewat beberapa ini. Yang mau lewat silakan.